Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini satu pasal. Fi qitalil bughati, dalam menerangkan memerangi bughat atau pemberontak. Bughat itu adalah kelompok muslim yang menentang kepada pemerintahan yang sah. Atau di sini lil imamil adil, pada pemimpin atau pemerintahan yang adil. Pemerintahan yang adil di sini maksudnya pemerintahan yang sah. Adil itu satu dari status pemerintahannya itu sendiri, kepemimpinannya itu sendiri adil, belum dalam pelaksanaannya. Pemimpin yang terpilih secara sah maka itu sah. Ketika dia menjadi pemimpin, dilantik, maka itu disebut adil. Definisi adil sebagaimana kita tahu adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Berarti kalau orang misalkan menang pemilu, dilantik, berarti adil secara statusnya. Hasil pemilihan kemudian dia jadi dilantik, sah, itu adil namanya. Rek resep rek resep, atau hasil kesepakatan, ya hasil kesepakatan bersama. Dulu misalkan Bung Karno itu didaulat menjadi mewakili Indonesia di proklamasi atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Itu sah. Kenapa? Karena disepakati bersama. Jadi ketika ada yang memberontak, ya itu berarti pemberontak. Itu adil. Itu. Yang penting secara prosedur sah. Di balik itu kurang-kurang sedikit atau kurang-kurang banyak, sepanjang itu dianggap sah, ya sah sesuai dengan mekanisme yang sudah disepakati. Itu baru statusnya. Yang kedua baru pelaksanaannya. Adil enggak pemimpinnya gitu. Tapi kan itu menjadi sangat debatable. Menurut pendukungnya bisa jadi adil, menurut yang kontra bisa jadi tidak adil. Karena itu yang lebih aman adalah ketika kita memahami imamil adil adalah statusnya itu sah. Jadi banyak yang menerjemahkan adalah pemimpin atau pemerintahan yang sah. Wa yuqatalu, dan dapat diperangi oleh siapa? Oleh pemerintahan yang sah. Ahlul baghi, ya para pemberontak. Bisalah satu syarat itu dengan 3 syaratnya. Yang pertama, ayyakunu, harus ada itu pemberontak fi manaatin, dalam bentuk dia punya kekuatan, dia punya pasukan, apalagi punya senjata. Itu namanya pemberontak. Dia punya pasukan, dia punya senjata, dan dia ada pemimpinnya. Baik itu dia pemimpinnya dipimpin sama mereka, ataupun pemimpin yang ditunjuk oleh atasannya lagi. Misalkan jaringan internasional lah, kayak teroris gitu. Itu pemberontak.
wa ayyakhruju, dan yang kedua harus keluar an qabdatil imami, dari kekuasaan imam, dan dia membentuk kekuasaannya sendiri. Jadi keluar dari kekuasaan pemerintah, dia nggak mau tunduk ke pemerintah. Ya, bisa dalam bentuk meninggalkan kewajiban-kewajiban sebagai warga negara, atau dia mencegah kewajiban terhadap mereka, seperti nggak mau bayar pajak, ya, misalkan, tapi secara masif gitu. Kayak dulu zaman Sayyidina Abu Bakar itu tidak mau bayar zakat, makanya dianggap pemberontak. Nah, jadi dia tidak mau bayar pajak, tapi secara masif, secara kelompok mereka banyak. Atau yang lainnya. Dan yang ketiga, wa ayyakuna, harus ada lahum bagi mereka ta'wilun sa'irun, alasan yang mendasar. Dia punya pandangan tersendiri yang sangat mendasar. Contoh ini, di zaman Sayyidina Ali ada kelompok yang memberontak. Dia meyakini bahwa alasannya itu bahwa Sayyidina Ali mengetahui orang yang membunuh Sayyidina Utsman. Nah, alasannya itu kan mendasar itu. Tapi orang itu kalau sudah dikasih tahu, kata Sayyidina Ali, saya juga tidak tahu, misalkan sudah dikasih tahu anggar wae, ya berarti boleh diperangi. Kalau di sini berarti ada pemberontakan di kita ini banyak dulu itu. Yang paling terkenal di sejarah itu adalah PKI. Alasannya mendasar, dia ingin punya ideologi atau menerapkan ideologi komunis di Indonesia. Sudah dibilangin nggak cocok, anggar kayak gitu, nyaperangi. Ada lagi setelah PKI apa? DI, Darul Islam, DI punya alasan mendasarnya. Ini harus pakai jadi negara Islam. Sudah dibilangin nggak bisa, nggak cocok. Diutus orang kemudian untuk menjelaskan itu. Tapi anggar begitu, ya harus diperangi. Ada lagi PRRI Permesta, ya. Ada lagi Daud Bere. Ada lagi mana lagi tuh? Belakangan ada apa? RMS, Republik Maluku Selatan. Ada lagi apa tuh? Papua lah. Kelompoknya siapa itu? Itu udah dijelasin, nggak boleh keluar dari NKRI. Cukup Anda punya otonomi khusus. Iya. Anggar kekeh, malah berlindungnya ke Inggris, ke Australia, perangi. Gitu. Jadi boleh pemerintah merangi itu, tapi dengan syaratnya tadi harus ada pertama langkah-langkah penjelasan, langkah-langkah dialog. Kalau masih anggar gitu, ya perang. Gitu. Wala yuqtalu asiruhum. Tapi kalaupun diperangi tidak boleh membunuh asiruhum, tawanan mereka. Perang nih, kalah dia jadi tawanan, nggak boleh dibunuh itu. Wala yugnamu, dan tidak boleh juga menjarah malahum kepada hartanya.
hartanya diambil gitu, nggak boleh. Dan kalau tawanannya itu nggak boleh diserahkan dulu, ditahan aja dulu, tahan, tapi tidak boleh dibunuh, baik itu anak kecil maupun wanita, sampai perang selesai, sampai dia menyatakan menyerah gitu. Kalau dia sudah menyerah, barulah tawanan diserahkan, dibebaskan, tentu dengan ketentuan tertentu. Hartanya juga tidak boleh dijarah. Wala yudaffifu wala yudaffafu, jadi majhul. Dan tidak boleh tadbib. Tadbib itu orang lagi luka, supaya enggak sakitan langsung aja dibunuh, penyempurnaan membunuh. Ala jarihihim, kepada korban yang luka-luka. Tadbib itu membunuh orang yang sedang luka. Udah sekalian aja membunuh, nggak boleh, tidak boleh. Jadi ada aturannya tetap. Nah, ini indahnya ajaran kita ini. Seberapapun orang jahat, cara memeranginya itu tetap pakai aturan itu, nggak sadis gitu. Tetap pakai aturan. Jadi tidak brutal dan tidak membabi buta gitu. Kita jangan sampai membabi buta. Babi aja janganin buta, babinya aja udah jelek, apalagi babi buta, udah jelek banget dah. Makanya tetap memakai aturan. Jadi dalam rangka memerangi pemberontak pun memakai aturan. Seperti itu. Ini penjelasannya segitu doang. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jason. Selanjutnya silakan. Assalamualaikum.